Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aviana. Saya mahasiswa RPL Unisa. Saat ini saya akan melakukan dakwah yang berjudul Reformasi Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Beliau adalah tokoh penting dalam pembaharuan Islam di Indonesia, dengan fokus pada modernisasi dan reformasi pendidikan serta pemahaman agama yang lebih mendalam. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai sosok pembaharu yang menonjolkan gerakan amaliyah. Selain itu, kiai yang dari kauman ini dikenal sebagai penggerak pejuang Islam yang tangguh, bervisi jauh ke depan, dan menampilkan karya kepeloporannya. Reformasi-reformasi yang sudah dilakukan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya yaitu yang pertama, dengan ilmu pengetahuannya beliau saat itu meluruskan arah kiblat yang tidak tepat. Beliau juga melaksanakan sholat id di lapangan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya satu kali sholat di masjid, itu pun karena hujan. Beliau juga menjauhkan praktek-praktek beragama dari syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Di antara yang menjadi perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk ditinggalkan dalam amalan-amalan umat Islam pada waktu itu adalah seperti mitoni atau selamatan ibu hamil 7 bulanan, puputan atau selamatan kelahiran, selamatan kematian dari 7 hari hingga 1000 hari, ziarah dan minta-minta di kuburan yang salah kaprah, bacaan-bacaan tahlil dalam acara memperingati kematian yang dikirimkan kepada yang mati atau orang biasa menyebutnya dengan tahlilan. Berjanji sewaktu anak khitanan dengan ritual tertentu. Tahayul Lailatul Qadar sambil berjalan mengelilingi keraton. Ada juga kepercayaan pada waktu itu dengan jimat-jimat yang ada. Semua itu merupakan upaya untuk mengajak umat Islam untuk kembali kepada keyakinan, pemahaman, pengamalan ajaran Islam yang murni sebagaimana ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang makbul. Reformasi yang kedua, beliau melakukan pembinaan umat melalui pengajian secara melembaga. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan kegiatan-kegiatan pengajian untuk para remaja, para pemuda, ibu-ibu, dan umat di lingkungan sekitar kauman maupun di tempat-tempat yang lain.
Kemudian untuk reformasi yang ketiga, beliau melopori pendirian sekolah Islam modern. Sebenarnya sejak tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mendirikan sekolah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Madrasah tersebut sebagai perintisan lanjutan dari sekolah yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum kepada para muridnya dari sekolah raja atau quick school dan sekolah pamong raja atau osvia di rumahnya pada waktu itu. Kemudian untuk reformasi yang keempat, beliau mendirikan PKU, panti asuhan, dan pelayanan sosial lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya memelopori berdirinya lembaga-lembaga pelayanan kesehatan, sosial, dan kesejahteraan yang terbilang cemerlang dan baru ketika itu. Kemudian reformasi yang beliau lakukan yang kelima, beliau mendirikan Taman Pustaka, Majalah Suara Muhammadiyah, dan Lembaga Penolong Haji. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merintis lembaga Taman Pustaka tahun 1921 yang menjadi lembaga penting dalam penyebaran informasi dan kesadaran, mengembangkan tradisi baca tulis pada waktu itu. Kemudian reformasi yang keenam yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau turut serta dalam mendirikan Aisyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan terbilang cemerlang ketika menggagas lahirnya organisasi Islam perempuan pertama di ruang publik, yakni Aisyah tahun 1917, yang sebelumnya merupakan pengajian ibu-ibu dan anak putri yang bernama Sopo Tresno pada waktu itu, dan diketuai oleh Nyai Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Inilah organisasi perempuan Islam yang waktu itu dipandang tabu karena perempuan baik secara keagamaan maupun budaya masih dipandang rendah dan hanya terbatas di ruang domestik. Tetapi beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama Nyai Ahmad Dahlan justru melawan arus dengan mendirikan organisasi perempuan Islam Aisyah tersebut. Hadirin yang berbahagia, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap sesama. Beliau mendirikan berbagai lembaga-lembaga sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Semangat kepedulian dan gotong royong inilah yang harus kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita jadikan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan. Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam akhlak diri kita. Dengan demikian, kita dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan juga agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Nun wal kalami wa ma yasturun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi